Shalom, God Lover. Di pagi hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, kemudian kita sembah dan kita tinggikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Agwalewi. Nah, hari ini saya akan bicara tentang bebas. Amsal 12 ayat 18 versi Bahasa Indonesia Masa Kini mengatakan, omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Saudara, kita hidup di dalam masa
ada sebuah statement mengatakan freedom of speech, kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kebebasan untuk bisa berkata-kata. Itu adalah hak kita yang diatur dalam hak asasi manusia dan merupakan hak kita sebagai satu pribadi yang insani diciptakan serupa pada segambar dengan Allah. Kita bebas melakukan apa saja, kita bisa bebas menyampaikan pendapat kita. Tetapi saudara juga perlu ngerti, hanya karena semua punya hak untuk menyampaikan pendapat, tidak berarti kita bebas memaki dan membuli orang. Setiap hak juga diselingi tanggung jawab. Bisa berucap apa saja itu hak kita. Tetapi mempertanggungjawabkan statement kita, itu adalah tanggung jawab kita. Saudara tahu nggak bahwa banyak orang lupa bahwa saat kita bebas berucap, berpendapat, kita juga bebas untuk dibully sama orang atas statement kita. Banyak orang suka mengatakan sosial media itu kejam dan sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa mereka lah penyebab kenapa mereka dibully. Bahwa saudara, bullying termasuk, kalau saya boleh jujur, adalah sisi gelap dari freedom of speech. Kata-kata yang diucapkan, itu sisi gelapnya. Maka dari itu, kita harus mengerti bahwa hanya karena kita bebas mengemukakan pendapat, tidak berarti kita bebas untuk mengucapkannya. Hanya karena kamu bisa mengucapkannya, tidak berarti kamu harus mengucapkannya. Berkali-kali di sosial media saya ketemu orang ngomong nggak banget, kayak nggak terpelajar, tetapi begitu di real life mereka nggak berani. Kenyataannya kebebasan kita dibatasi kebebasan orang lain. Itu realita, tapi baik. Itu realita yang baik, bikin kita bertanggung jawab. Di gereja, di rumah, di pelayanan, di kantor, semua bebas berpendapat. Tapi ada harga yang harus dibayar dan konsekuensi yang dibayar setiap kali kita berpendapat atau kita memaksakan pendapat kita. Akan selalu ada orang yang nggak setuju dan kita harus terima. Nggak bisa Anda ngomong dan orang expect untuk terima begitu saja, saudara. Setuju, kita harus say what's on our mind. Ada istilah yang bilang we have to say what's on our mind. Itu betul, kita harus ucapkan semua di pikiran kita. Tapi benar juga bahwa we have to mind what we are gonna say. Dalam gereja, kadang pada waktu saudara mau ngomong, kita harus bertanya, apakah ini fakta yang saya mengucapkan? Kedua, apakah ini helpful? Ketiga, apakah ini penting untuk diucapkan? Apakah harus kita mengucapkannya? Hikmat dimulai dari sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita memperhitungkan dulu. Apakah memang fakta atau gosip? Apakah memang ini sesuatu yang harus saudara ucapkan atau orang lain bisa ucapkan? Apakah ini memang baik untuk dia? Apakah ini memang sesuatu yang bermanfaat bagi dia? Apakah ini untuk kebaikan dia? Kenapa? Karena kata-kata punya kuasa. Bisa menyentuh hati orang, bisa juga hancurin hati orang. Kata-kata yang kasar seorang ayah bisa menciptakan dunia yang rapuh untuk anaknya. Hai orang tua, ayah jangan sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Memberi kita pengertian bahwa sebenarnya kata-kata cukup untuk bisa melukai, menghancurkan hidup seseorang. Especially ayah dan ibu. Hanya karena Anda diperlakukan kurang baik, atau dimaki-maki, atau dididik keras oleh orang tuamu, tidak berarti Anda harus lakukan itu ke anakmu. Saya tahu ada begitu banyak orang tua yang akhirnya tanpa sadar melakukan hal yang sama seperti yang orang tua mereka lakukan. Saya tentu tidak sepenuhnya menyalahkan mereka, tapi kita juga harus mengerti bahwa kita memang produk masa lalu, tapi kita tidak harus jadi tahanan masa lalu. Anda produk masa lalu. Anda dididik dengan konteks budaya yang seperti itu. Tetapi kadang kita bisa ngomong, ini berhenti di generasi saya. Mungkin saudara dulu pernah mengucapkan kata-kata kutukan, atau diucapkan kata kutukan, ucapan kata-kata yang melukai, tidak membangun, menghancurkan. Mungkin alasan juga tidak buruk untuk membangun Anda, karena dunia ini kejam mungkin bagi orang tua Anda. Tapi ini dunia yang berbeda. Dan sebagai seorang anak Tuhan yang telah pulih gambar diri di hadapan Yesus Kristus, kita punya kuasa untuk mengatakan, this stops with me. Semua kata kutuk ini berhenti di saya. Semua kata-kata yang melukai berhenti di saya. Semua ikatan-ikatan yang jahat berhenti di saya.
Semua hal-hal manipulatif, abuse berhenti di saya. Dan hari ini saya deklarasikan bahwa anak-anak saya akan diberkati, dicintai, dikasihi. Walaupun saya keras sama mereka, saya tidak akan ucapkan kata-kata menghancurkan mereka. Saya ingin mereka bertanggung jawab, tapi tidak pernah ada kata-kata melukai di hati saya. Kita bisa bangun kebijakan. Kita bisa punya bangun kebiasaan, kata-kata bijaksana. Kita bisa kasih kata-kata membangun. Karena dunia pun dibangun dengan kata-kata oleh Tuhan. Kita bisa masukkan empati dengan kata-kata kita. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kata-kata membangun tidak selalu berarti harus positif. Tidak selalu kata positif itu baik. Positif hamil, positif HIV, positif hepatitis, positif sakit. Tidak selalu itu baik. Especially kalau positif hamilnya tidak ada ayahnya di situ. Tidak semua kata positif, tapi minimal pada saat kita keluarkan kata-kata, minimal kita harus sadar bahwa dasarnya adalah kasih. Bahwa ini untuk kebaikan dia. Kalau memang sayang, memang dasarnya kasih, kata-kata tegas pun tidak akan sebegitu menyinggungnya. Menurut saya, kita perlu latihan jadi encourager. Mendorong. Kita perlu kasih tahu, walaupun nggak semua kebiasaan di para penonton Words from Heaven. Tapi kita perlu belajar. You're good. Kamu dikasihi Tuhan. Tuhan baik. Tuhan masih punya rencana bagi kamu. Jangan menyerah ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Go. Tuhan memberkati. Tuhan bantu kami untuk bisa punya kata-kata yang encouraging, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghidupkan, bukan kata-kata yang mematikan. Biarlah segala kata-kata kutukan yang telah pernah kami alami itu kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus dan berhenti di kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan kamu di dalam nama Yesus. Amin. God's lovers, diharapkan bagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.